Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Melawi akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Risma Abusna SMA Negeri 2 Nangapino dan rekan saya bersama saya Susana SDN 07 Nangakebebu. Saya Meriana Dewi dari SMK Negeri 1 Belimbing. Saya Ismudiati dari SDN 27 Batu Buil. Dan saya Permeles dari SDN 21 Mentawa. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Ismu. Waalaikumsalam Pak Risma. Gimana kabarnya nih Bu Ismu? Alhamdulillah Pak, sehat dalam keadaan bugar. Sebenarnya kemarin sih sempat sariawan Pak, tapi ini sekarang udah sembuh sariawannya. Syukurlah Alhamdulillah ya Bu. Dengar-dengar Ibu mau coaching ya besok ya? Benar Pak, besok saya mau coaching. Dengan siapa nih Bu? Besok saya akan melakukan coaching dengan Ibu Mel. Oh dengan Bu Mel ya Bu, ya mungkin sebagai langkah awal ya Bu sebelum Ibu coaching, insya Allah saya nanti akan membersamai Ibu dalam proses coaching agar tahulah nanti gimana proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian mungkin ada yang perlu kita diskusikan ya Bu sebelum Ibu coaching, boleh ya Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Mungkin yang pertama nanti kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian ya Bu, rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur Tirta yang sudah yang pernah Ibu pelajari. Kemudian yang pasti Ibu, saya mau lihat apakah Ibu mengedepankan prinsip-prinsip coaching gitu ya Bu, seperti kreatif, kemudian menumbuhkan kemitraan dengan si coach, serta Ibu, saya mau lihat bagaimana Ibu ini memaksimalkan potensi yang ada pada coach itu Ibu. Ya, bisa nanti ya Bu? Insya Allah bisa Pak. Mungkin yang mau saya tanyakan nih Bu, yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang nanti Ibu mau kembangkan Ibu dalam proses coaching ini nanti Bu? Ya, jadi gini Pak, nanti ketika proses coaching Pak ya, saya ini ada 3 yang pengen dikembangkan. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, 3 itu ya Bu yang mau dikembangkan? Iya, ada 3. Mungkin spesifiknya ada nggak Bu nanti apa yang mau dikembangkan? Terus secara spesifiknya? Oke, karena 3 ini agak banyak ya Pak ya. Untuk secara spesifiknya mungkin saya cukup 2 saja. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang keduanya itu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar. Nah, untuk mencapainya itu Bu, untuk mencapai yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira indikator apalah yang Ibu mau hadirkan lah nih supaya yang Ibu mau kembangkan tadi muncul? Oke. Jadi untuk yang tadi 2 kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, indikatornya jadi di situ dapat menggali ide Pak, dapat menggali ide, si coachingnya itu dapat menggali ide sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang si coach hadapi itu Pak. Berarti mau menggali ide dan menemukan solusi ya. Nanti perlu diingatkan ya Bu, sama-sama cari biar si coach ini bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Iya. Mungkin itu aja sih Bu yang mau saya tanya-tanya ini sebagai langkah awal dari kegiatan coaching Ibu. Semoga nanti coachingnya besok berjalan lancar ya Bu, insya Allah. Amin. Besok jam berapa kira-kira Bu? Besok kayaknya saya mau ambil jam istirahat sama sebelum jam kedua Pak. Sekitar jam 9 gitulah Pak. Oh iya, nanti kabari saja ya Bu. Nanti saya insya Allah akan bersama Ibu pada saat proses coachingnya dengan Bu Mel nanti ya. Ya, siap Pak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Bapak sudah mau membersamai kami dalam proses coaching nanti ya Pak ya. Oh iya, satu lagi lupa nih Bu. Insya Allah nanti setelah
Ibu melakukan coaching, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oh siap Lihat Pak. bagaimana hasil perkembangannya. Iya, nanti untuk di mana tempatnya nanti kita bicarakan, bicarakan lagi lah Oh, nanti ya, ya. siap-siap. Ya, makasih, Bu. Ya, sama Pak. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun nggak sehat-sehat benar harus dikuat-kuatkan ya Bu. Ya benar sekali Mel, kita harus selalu tampak happy ya. Mel, ya. Oke Bu Mel, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan ya? Itulah Bu, saya ini agak gelisah sebenarnya. Nah, saya ini kan kebetulan wakil kurikulum Bu, jadi saya tuh setiap hari stay lah di kantor gitu kan, sekalian ngecek ini jadwal pelajaran siapa, yang ngajar siapa. Nah, sama saya mengamati itu Bu, saya lihat teman-teman saya nih kok bolak-balik ke kelas ngajar tuh, mengajarnya tuh kurang ini ya Bu ya, kurang bervariasi gitu. Bukan maksud saya nyalahkan metode ceramah, enggak. Tapi maksud saya kita nih kan udah di zaman yang sangat-sangat modern gitu kan. Apa salahnya sih Bu kalau kita tuh mencoba menerapkan sesuatu yang baru, memberikan pengalaman baru gitu untuk anak-anak kita. Jadi ngajar tuh enggak melulu isinya ceramah. Dari jam pertama sampai jam terakhir berulang setiap hari 24/7 gitu kan, selama 24 jam 7 hari itu dengan cara yang sama. Jadi saya tuh agak gimana ya gitu lihat kondisi teman-teman saya ini kok seperti ini gitu. Oh iya, jadi Bu Mel itu melihat kawannya itu kayak monoton gitu ya Bu Mel ya dalam pembelajarannya. Jadi seperti yang Bu Mel sampaikan tadi, ketika belajar pakainya ceramah terus. Bukan sih benar ya kata Bu Mel, bukan sih kita menyalahkan metode ceramah dalam pembelajaran ya, tetapi kan perlu adanya yang seperti Bu Mel sampaikan tadi, adanya inovasi menggunakan media agar pembelajarannya lebih menarik ya Bu Mel ya. Iya gitu. Dari yang itu kira-kira sebenarnya yang Bu Mel inginkan, yang Bu Mel harapkan itu beliau ini sebaiknya bagaimana? Jadi kami itu kan SMK Teknologi Bu ya. Nah dari namanya saja tuh ya minimal kita menerapkanlah teknologi yang kita mengajarkan teknologi ke anak. Tapi harusnya kan kita mulai dari diri kita dulu. Kita terapkan dulu teknologi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak ini nanti melihat, oh guru saya aja menerapkan teknologi kayak gini. Jadi saya sebagai murid juga harus ikut nih gitu. Jadi kok dari kita nggak mencontohkan tuh gimana anak-anak mau tergerak gitu hatinya. Iya, ya benar sekali ya Bu Mel ya. Karena ini gimana kita kan guru ini teladan ya. Jadi anak-anak seperti yang Bu Mel sampaikan tadi, anak-anak akan tergerak dengan melihat mencontohkan gurunya yang menggunakan teknologi. Apalagi di zaman sekarang ini yang memang teknologi itu harus sudah dikuasai. Nah, dalam pembelajaran yang tadi kan udah Bu Mel sampaikan, seharusnya gurunya menggunakan teknologi agar menginspirasi atau menggerakkan anak juga untuk menggunakan teknologi. Kira-kira idealnya itu sebenarnya seperti gimana yang Bu Mel harapkan gitu dalam pelaksanaannya? Yang pertama Bu ya, saya berharap guru-guru ini maulah mencoba hal-hal baru. Sebenarnya Bu, teknologi itu kan nggak harus berkaitan dengan saya ngajar pakai Infocus, saya ngajar harus pakai aplikasi yang aneh, enggak. Teknologi itu kan sesuatu yang mungkin baru kita hadirkan ke anak-anak. Mungkin yang awalnya ngajar cuma membayangkan kereta api yang tidak ada di sini, mungkin kita bisa ganti dengan kendaraan-kendaraan yang setiap hari anak-anak lihat. Misalnya kami kan di daerah perusahaan Bu, anak-anak hari-hari lihatnya mungkin eskavator, ya pakailah contoh-contoh kegiatan yang sesuai dengan kehidupan kita, atau contoh-contoh barang-barang yang nampak secara langsung gitu Bu. Jadi anak-anak tuh belajar tuh nggak bayang-bayang gitu Bu ya, bisa melihat, bisa mengalami secara langsung gitu. Nah ya benar, jadi anak-anak itu langsung melihat contoh nyatanya, konkretnya, agar tidak seperti Bu Mel tadi sampaikan, agar tidak bayang-bayang, istilahnya tuh ngawang, oh jadi gimana sih, jadi langsung nyatanya ya. Baik, dari yang itu tadi yang sudah sampaikan Bu Mel, kira-kira kedepannya Bu Mel apa nih yang mau dilakukan? Jadi sebenarnya Bu, bukan saya tidak berusaha. Kita di sekolah ada kombel, kita di sekolah udah melaksanakan IHT. Nah tapi kadang sudah kita sediakan pemateri dari luar pun partisipasinya kurang, gitu kan. Masih ada yang dengan berbagai alasan tuh, saya nggak sempat Bu Mel, saya sibuk, saya harus jemput anak sekolah, saya harus ini dan itu. Padahal kita kalau
sibuk, ya setiap orang pasti punya kesibukan. Iya, benar. Tapi sebenarnya bagaimana kita nih menyempatkan diri, gitu kan? Ada keinginan, ada niat untuk belajar gitu. Iya, benar-benar. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mel ya. Memang benar kata Bu Mel tadi, setiap orang punya kesibukan. Yang penting harus niat untuk belajar itu tadi yang seperti Bu Mel sampaikan. Nah, dari banyaknya beberapa tadi yang ada kayak kombel, ada beberapa kegiatan, kira-kira yang akan Bu Mel prioritaskan untuk agar dari solusi dari permasalahan tadi ke beliau ya, yang tadi memang pembelajarannya kurang dari segi media, kira-kira mana yang mau Mel terapkan, yang diprioritaskan itu yang mana? Mungkin yang prioritas itu yang kombel ya, karena kan kombel itu sebenarnya kan terjadwal. Kita memang tidak setiap minggu Bu, jadi 2 minggu 1 kali itu, jadi nanti saat 2 minggu 1 kali itu jamnya lebih panjang. Karena kalau kita kombel itu kan ada yang dibahas nih, misalnya penggunaan aplikasi, pengimbasan, berbagi praktik baik, itu kan biar pahamnya tuh dalam gitu, kita butuh waktu lebih panjang. Nah, jadi mungkin nanti supaya teman-teman bisa hadir itu, saya juga harus pendekatan Bu ke teman-teman, ayolah hadir sama-sama gitu kan, supaya kita sama-sama belajar. Jadi yang pintar nggak tambah pintar sendiri, yang lain juga ikut gitu. Ya, luar biasa sekali sungguh ya Bu Mel nih, betul-betul. Oke, baik Bu Mel, dari yang sudah kita obrolkan dari tadi nih, kita nggak kerasa ya Bu Mel, kita bicara panjang lebar. Kira-kira gimana perasaan Bu Mel setelah kita ngobrol? Senang sih Bu, sebenarnya saya tuh butuh teman ngobrol Bu ya, jadi saya bisa bertukar pikiran gitu kan. Saya juga harus tahu nih sebenarnya langkah yang mau saya ambil ini tepat enggak. Takutnya saya mengambil langkah tuh malah dianggap sok pintar sama orang lain kan, mentang-mentang Bu Mel ini masih muda, kita yang tua nih disuruh-suruh gitu kan. Nah, dengan adanya diskusi ini kan saya jadi, oh ternyata langkah yang saya rencanakan tuh bisa jadi, boleh jadi itu dapat menggerakkan teman-teman gitu. Amin, semoga ya Bu Mel, harapan Bu Mel barusan tak mampu menggerakkan teman-teman bisa terwujud. Semoga tadi kegalauan Bu Mel itu tidak lagi terjadi ya Bu Mel ya. Ya, terima kasih Bu Mel untuk hari ini. Kita sudah nggak kerasa ngobrolnya dari A sampai Z namanya, tapi nggak kerasa karena kayaknya seru ya Bu Mel ya. Makasih juga Bu Ismu sudah membersamai saya. Mudah-mudahan doakan saya Bu ya. Mudah-mudahan hati teman-teman saya tergerak gitu Bu ya. Jadi kami nanti bisa maju bersama, hebat semua di sekolah. Amin, sip. Oh ya Bu Mel, ini kan weekend, nanti ada ini nih nongki di luar, mau ikut nggak Bu? Boleh. Ya, oke. Telepon saja Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Ismu. Waalaikumsalam Pak Risma. Ketemu lagi kita nih Bu. Iya nih Pak. Gimana tadi perasaannya setelah mengcoaching rekan sejawatnya? Ya, rasanya dalam diri saya itu happy Pak, Happy ya, senang. Bu? Iya, bisa kayak bisa bermanfaat gitulah bagi teman ya, bisa mengcoaching. Ya, tadi saya juga ngikut Ibu coaching dengan Bu Mel ya. Iya. Saya dah lihat jalannya, kemudian apa nama itu, Ibu juga memberikan sesuai dengan yang indikator yang ingin Ibu capai. Ini Bu, mungkin sebelum penutup, apa nih, ada beberapa sih yang mau saya tanyakan ke Ibu ini terkait dengan coaching yang Ibu lakukan tadi itu ya Bu. Yang pertama nih Bu, apa sih yang udah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tadi Bu? Iya. Pada saat coaching itu Bu. Benar Pak, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Mel, dengan permasalahan yang Ibu Mel sampaikan tadi. Saya proses coachingnya sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Saya juga sudah menerapkan dengan prinsip-prinsip coaching di dalamnya. Kemudian di situ saya sudah melakukan pengembangan kompetensi yang awalnya memang ada 2 ya Pak ya, kompetensi yang akan saya kembangkan, di mana itu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga yang tadi coaching yang terjadi itu si coach Bu Mel itu mampu menemukan solusi Pak dari permasalahannya yang dihadapi. Itu Pak. Kira-kira nih Bu, dari 3 prinsip coaching tadi ini kan Bu, hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, yang mana yang menurut Ibu sudah meningkat dan mana yang perlu ditingkatkan
Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi tadi yang perlu saya tingkatkan kan Pak, itu yang pertama itu ini mengajukan pertanyaannya, mungkin saya lebih pertanyaannya itu lebih cair lagi gitu Pak, mampu sehingga mampu menggali potensi yang ada, menggali ide dari si coach ini. Jadi jawabnya itu bisa langsung semangat, tidak seperti oh saya ini diinterogasi nih, tidak seperti itu. Iya, itu Pak. Dari catatan saya sih sudah Ibu lakukan semua sih alur tirta yang Ibu lakukan, mulai dari tujuan, tanyakan tujuan tadi sudah dengan pertanyaan yang luar biasa, kemudian identifikasi masalah juga tadi sudah sangat mendalam, kemudian tadi Ibu sudah mengajak si coachnya itu membuat rencana sehingga dia menemukan solusinya kemudian, dan tanggung jawabnya juga sudah Ibu munculkan sih dari pembicaraan Ibu dengan si coachingnya itu tadi. Cuma ini ya Bu, ini sih mungkin catatan saya saja sih, catatan saya untuk di bagian tirtanya yang tanggung jawab, tadi saya masih belum menemukan kayak mungkin perlu berkualitas lagi lah pertanyaannya. Karena apa? Karena tadi saya masih samar-samar lah melihat tanggung jawab yang disepakati dengan atau yang ingin dicapai dengan si coach ini tadi. Nah mungkin di tanggung jawab itu sih tadi yang mungkin masih menjadi garis bawah saya, tapi tadi sudah ada, cuma memang perlu penebalan itu lagi. Nah mungkin yang terakhir nih Bu, terkait kedepannya ini kan Ibu kan pasti nanti akan didatangi rekan untuk di coaching nih Bu. Kira-kira apa lah kompetensi yang mau Ibu kembangkan ini lagi selain 2 tadi itu, masih ada enggak? Baik Pak, kedepannya rencana saya ketika melakukan proses coaching tentunya tadi menindaklanjuti dari hasil observasi Pak Risma tadi ya, saya akan lebih menebalkan lagi nih bagian tanggung jawabnya. Ya, kemudian untuk kompetensi, berkaitan dengan kompetensi saya akan memaksimalkan lagi, mencoba mengembangkan di bagian kehadiran penuh Pak. Di situ dimana saya akan lebih fokus terhadap si coaching gitu. Jadi saya dengan kehadiran penuh nantinya saya berharap proses coaching ini berjalan lancar sehingga menyenangkan gitu. Betul, Pak. Alhamdulillah udah sangat luar biasa. Mungkin itu aja sih Bu yang pasca observasi kita ini. Semoga kedepannya Ibu makin semangat, terus bergerak dan untuk berdampak bagi rekan-rekannya ya Bu. Mungkin itu saja dari saya Bu, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Risma.